Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban jamaah Samara Taklim dan The Toner Tobat Benar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa min yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Telah bersama kami Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kasih sehat kita nih. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Ustadz sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah. Kami ingatkan kepada jamaah, mohon untuk mematuhi semua peraturan yang sudah diberikan. Dan untuk pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz. Tafadol. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Syukur hanya untuk Allah. Tiada kekuatan, tiada daya kecuali dengan pertolongan Allah. Jalla jalaluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tak terasa sudah sebulan lebih kita meninggalkan Ramadan. Hari ini kita masuk bulan Dzulqa'dah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan awal bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Aman tanpa iman, hampa hidup kita. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan dan penuh dengan nilai-nilai Islam. Karena kalau selamat, tapi kita bercampur dengan nilai-nilai kekufuran, perjalanan hidup kita akan menyengsarakan. Ahibati fillah, para jamaah, khususnya jamaah kajian Samara, kita akan berbincang tentang bagaimana meluruskan niat kita. Sering kita mendengar nasihat yang disampaikan oleh khatib pada hari Jumat. Mungkin ibu-ibu nggak hadir, tapi suami-suaminya selalu dikasih nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di surah Ali Imran ayat 102. Surah Ali Imran ayat 102. Ana akan bacakan karena nggak ada yang mau bacain katanya jamaah di sana. Nah, silahkan jamaah dibuka Qur'annya yang mungkin udah sebulan penuh off nggak buka Qur'an. Qur'annya hanya dibuka di bulan Ramadan ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dilahirkan dalam kondisi muslim, itu karunia. Itu pemberian Allah yang agung buat kita.
tapi engkau mati dalam kondisi Islam, itu perjuangan. Karena memang tatkala engkau lahir dalam kondisi Islam, engkau tidak melakukan perjuangan sama sekali. Itu benar-benar anugerah ilahi yang datang kepadamu. Engkau dikasih bapak yang muslim, ibu yang muslim, tapi tatkala engkau bertahan dalam kondisi Islam sampai ajal menjemputmu, itu perjuangan. Dan tentunya anugerah Allah Azza wa Jalla, taufik dan hidayah darinya. Ini yang akan kita bincangkan. Akankah kita mati dalam kondisi Islam? Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, cobaan-cobaan, yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya bersegeralah beramal sebelum datang tuh masa-masa yang menakutkan. Yang Nabi menggambarkan besarnya fitnah pada masa itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Itu orang pagi harinya masih dalam kondisi Islam. Sore harinya udah kafir. Dan ada yang sore harinya muslim, pagi harinya kafir. Yabi'u dirahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya. Hanya untuk mendapatkan jabatan. Hanya untuk mendapatkan harta. Hanya untuk mendapatkan pujian. Sanjungan. Dan itu yang terjadi di masa sekarang kita melihat. Berapa banyak orang-orang yang KTP-nya tetap Islam. Pakainya tetap Muslim. Tapi dia menjual agamanya. Rela dengan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Perjalanan untuk mendapatkan mati dalam kondisi Islam itu perlu perjuangan, dan salah satunya adalah dengan meluruskan niat. Bukan sekedar beramal. Kita tahu meraih kebahagiaan itu perlu ilmu. Dan ibadah. Ilmu aja nggak cukup. Semua orang itu sejatinya binasa. Kecuali orang-orang yang berilmu. Oh, jangan Pak Ustadz karena merasa berilmu akhirnya mengeluarkan statement seperti itu. Nah, ini ucapan ulama-ulama terdahulu. Dan kalau kita melihat memang ilmu itu sebelum beramal. Gimana kita bisa beramal kalau kita nggak punya ilmunya? Semua orang itu binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Dan ternyata orang-orang yang berilmu pun binasa kecuali orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Karena ada orang, Masya Allah, lulusan S1, S2, S3 dari Universitas Islam. Belajar agama. Ada banyak ayat yang dia hafal. Ada banyak hadis yang dia bisa sampaikan. Ada banyak ucapan-ucapan ulama yang biasa dia jelaskan kepada masyarakat. Alim. Tapi dia pun binasa kalau dia tidak mengamalkan. Ada yang dengan ilmunya mencari harta. Ya. Mencari jabatan. Mencari tahta. Bahkan mencari wanita. Jadi semua orang yang alim itu binasa kecuali orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dan semua orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun itu mereka binasa. Kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Karena kalau orang hanya bekerja, beramal dengan ilmu, tapi tanpa ada keikhlasan, nggak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya.
wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah Azza wa Jalla berfirman. Mungkin bisa dibuka Qur'annya. Hah? Alhamdulillah, ada yang mau bacain udah. Baik. Buka di surat Al-Furqan. Ayat 23-24. Al-Furqan itu surat keberapa ya? Naam Ustaz. Al-Furqan Surat Al-Furqan ayat 23-24. Surat keberapa? 25. Surat ke 23-24. Ya, ayat 23-24. Fadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddimna ila ma amilu min a'malin faja'alnahu habba'an mansura. Ansura ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarraw wa ahsanu makila. Sadaqallah. Artinya? Dan kami datang kepada apa-apa yang mereka kerjakan dari amal. Lalu kami menjadikannya debu berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu mendapat tempat kediaman sebaik-baiknya dan tempat istirahat seindah-indahnya. Barakallahu fikum. Kita lihat, ternyata ada orang-orang yang beramal capek, lelah, nggak ada nilai dari amalan mereka. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini, penghuni surga mereka sedang bersenang-senang, yang ini amalannya hangus. Gara-gara niatnya tidak lurus. Dia bukan orang yang tidak beramal, sedekahnya banyak. Kalau ditanya tentang umroh berapa kali dia berangkat umroh, Masya Allah, tiap tahun berangkat umroh. Tapi kenapa amalan itu akhirnya menjadi debu yang berterbangan ketika ditimbang? Nggak ada bobotnya sama sekali. Karena dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niat. Ya, semua orang punya niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Selama ini kita itu hidup ngapain sih? Kita beramal untuk siapa? Kita bekerja, ibu-ibu datang kajian, bikin kajian. Ada acara mungkin bakti sosial. Mungkin ada acara umroh bareng. Niatnya ngapain? Karena ketika niatnya bukan lillahi ta'ala, yang ada kehancuran buat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Ana aghna syuraka anisyirk. Aku adalah yang paling tidak perlu dengan sekutu, dengan partner. Nggak perlu Allah SWT. Maka barang siapa man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang beramal sebuah amalan, amal soleh nih dia kerjakan, kemudian dalam niatnya dia sisipkan selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan yang aku disekutukan dengannya.
Jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang ikhlas itu istiqomah. Maka kalau ditanya bagaimana supaya kita istiqomah, ya ikhlas. Ketika ada yang bertanya bagaimana supaya kita husnul khatimah, ikhlas. Karena tatkala engkau berbuat untuk Allah Azza wa Jalla, Allah akan membimbingmu. Sehingga kalau kita melihat ada orang-orang yang nampaknya baik, tapi di akhir hayatnya dia melakukan keburukan dan mati dalam kondisi berbuat dosa. Kenapa itu terjadi? Kemungkinannya tidak ikhlas. Jadi dia berbuat amal soleh yang nampak buat manusia. Kita manusia menghukumi orang lain itu dengan kasat mata kita. Kita nggak tahu hati dia. Kita tahu dia orang baik. Masya Allah orangnya Ustaz. Siapapun dia bantu. Selalu di saf pertama di masjid. Bacaan Qur'annya bagus. Ustaz, alim, Masya Allah. Banyak jamaahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau pingsan 3 kali. Kemudian beliau menyampaikan, "Awwalu man tus'ar bihi an-nar yaum al-qiyamah thalath." Ada 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Api neraka dihidupkan dengan orang-orang ini. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini, beliau ingin mengingatkan kita umatnya. Para sahabat diingatkan. Kemudian yang melanjutkan generasi para sahabat diingatkan. Yang pertama siapa? Alimun atau qari'ul Quran. Orang yang alim, orang yang berilmu dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Gimana nih orang? Kok bisa orang berilmu, pandai baca Al-Quranul Karim, hafal Al-Quranul Karim, tapi dia menjadi koreknya api neraka? Apa tidak ada pelaku dosa yang lainnya, yang dosanya lebih buruk dari orang ini? Ternyata nih orang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Maka tatkala ditanya, orang ini dihadirkan di sidang. Semua akan disidang. Tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan buka nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada hambanya. Lalu Allah bertanya, ketika orang ini mengakui nikmat tersebut. Allah bertanya, "Mada amilta biha?" Engkau gunakan buat apa tuh nikmat? Orang ini menjawab, "Ta'allamtu fik, wa 'allamtu nas, wa qara'tu fika al-Qur'an." Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan, aku belajar. Datang ke pengajian, ngaji. Setelah itu aku alhamdulillah dapat ilmu, aku ajarkan kepada manusia, aku sampaikan kepada orang lain untuk mendapatkan keridhaanmu. Dan aku membaca Al-Quranul Karim untuk mengharapkan keridhaanmu ya Allah. Amalnya soleh. Buat kita ini orang baik. Buat kita. Ternyata Allah itu menginginkan dari amal bukan sekedar zahirnya saja. Bukan sekedar penampakannya. Jadi sekarang kita berada di masa semuanya di video. Semuanya di foto. Sampai na'udzubillah min dzalik, perbuatan dosa pun kadangkala mereka upload. Nih, ada orang-orang yang pencitraan aja baiknya. Ketika dia menyatakan kepada Allah, dia berbuat ini itu karena Allah, Allah mengatakan kadzabta, bohong. Kenapa Allah bisa mengatakan bohong? Karena Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan semua yang terbetik di hati manusia. Sekarang ini, Ana sedang menyampaikan, dan antum sedang menonton. Allah tuh tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah katakan kadzabta dusta.
Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar supaya mendapatkan gelar alim. Karena memang orang yang belajar nanti dapat gelar. Ada yang S1, sarjana agama, S2, master apa, nantinya S3 apa. Ada gelar kiai, ada gelar buya, ada tuan guru. Banyaklah gelar-gelar yang disematkan kepada orang yang alim. Maka dikatakan engkau selama ini belajar hanya untuk mendapatkan gelar tersebut. Dan engkau membaca Al-Quran Karim, belajar, ngaji sampai hafal, itu hanya untuk mendapatkan gelar hafid, qari, orang yang pandai membaca Al-Quran Karim. Maka ujiannya semakin besar kalau kita melihat. Ada acara hafid cili, ini, itu, Masya Allah. Kita senang. Kita bergembira dengan banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quran Karim. Tapi harus diingat, walaupun engkau hafal Al-Quran Karim, tuh Quran bisa menjadi penuntutmu dan bisa menjadikanmu korek ya fil neraka. Karena engkau tidak ikhlas. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim, engkau membaca Al-Quran supaya dapat gelar qari, fulan al-qari. Masya Allah. Waqad qil. Dan apa yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan. Artinya engkau sudah disebut-sebut oleh manusia, engkau orang yang alim, engkau orang yang pandai membaca Al-Quran Karim. Maka nggak ada lagi pahala pada hari itu. Karena memang dia nggak berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menyeret dia di wajahnya, dan orang ini pun dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah dan mati tewas di medan perang. Buat setiap muslim yang berjuang, kita tahu dengan fadilatul jihad fi sabilillah. Kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan orang yang mati syahid. Tapi ternyata ada orang mati syahid berada menjadi koreknya api neraka. Ini orang didatangkan di sidang, mati syahid. Secara kasat mata dia mati di medan perang. Makanya kita itu nggak boleh nyebut fulan syahid kecuali yang Allah sebutkan, yang Nabi SAW jelaskan, fulan syahid. Karena bisa jadi secara kasat mata dia syahid, tapi masuk neraka dia. Bahkan jadi koreknya di neraka. Ketika didatangkan di sidang, Allah menanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan orang ini mengakui. Lalu ketika ditanya, apa yang kau lakukan? Aku berjuang ya Allah, untuk menegakkan kalimatmu, mengharapkan keridhaanmu, sampai aku tewas di jalanmu. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong. Innama qatalta liyuqala jari'. Kau selama ini berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan pemberani, pembela kebenaran. Nggak pernah takut. Pahlawan. Itu yang kau inginkan. Lalu Allah katakan, waqad qil. Dan apa yang kau inginkan sudah kau dapatkan di dunia. Namamu dielung-elungkan. Bahkan didaftarkan untuk jadi calon pahlawan nasional mungkin. Ada yang sampai seperti itu. Udah kau dapatkan. Lalu meminta pahala pada hari itu, nggak ada pahala buat engkau. Maka di sini jamaah kita perlu berhati-hati. Kalau bicara meluruskan niat, memang harus lurus niat kita. Maka akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minannar. Gara-gara niatnya nggak lurus. Yang ketiga, Jawad, orang yang dermawan, kaya raya. Kalau mau ditanya berapa uang dia, Allahu Akbar. Ini orang kaya raya dermawan lagi. Jadi bantu orang itu bukan sekedarnya. Allah datangkan dia orang. Allah tanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah tumpahkan kepada dia. Kemudian dia mengakui dengan semua nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Kau gunakan untuk apa nikmat yang kau berikan kepadamu? Apa kata orang ini? Ma min sabilin
Tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satu jalan kebaikan yang engkau ingin nikmat yang kau berikan diinfakkan di sana, melainkan aku berinfak di sana untuk mendapatkan pahala darimu. Subhanallah jemaah. Apa kata Allah? Dia orang Masya Allah, orang baik. Madrasah dia dirikan, masjid dia bangun, jalan dia aspal, ya. Ada janda-janda dia santuni, anak yatim dia bikinkan asrama anak yatim. Ya Allah, sudah ini orang baik. Lalu apa kata Allah ketika dia mengatakan dia berbuat itu karena Allah? Allah katakan kadzabta dusta. Engkau berinfak hanya untuk mendapatkan gelar orang yang dermawan. Orang yang baik hati. Orang yang mulia. Dan semua sebutan itu sudah engkau dapatkan. Maka hari itu nggak ada pahala buat dia. Bayangkan nih orang capek, lelah, uangnya habis keluar. Tapi karena tujuan dia selama ini hanya untuk nafsu dia, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, maka itu sudah didapatkan. Subhanallah jemaah. Itu jadi koreknya api neraka. Jadi kalau kita bicara bagaimana meluruskan niat, itu benar-benar perbuatan yang memerlukan perjuangan panjang. Coba kita lihat bagaimana iblis menyesatkan manusia. Di surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 43. Al-Hijr, apa Ustaz? Al-Hijr, nah. Ayat 39 sampai 43. Al-Hijr, surat 39. Surat ke-39 Ustaz. Nah. 9. Ayat 39. Ya, sorry. Ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzainanna lahum. La uzainanna lahum fil ard wala uwiyannahum. Lanya nggak panjang. Wala uwiyannahum ajmain. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul adzim. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan mesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Barakallahu fikum. Baik, bicara hamba-hamba Allah yang terpilih, mereka lah orang-orang yang ikhlas. Mereka orang-orang yang beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga iblis nggak punya jalan menyesatkan dia. Kenapa? Ini orang hambanya Allah. Dia bukan hambanya emas. Dia bukan hambanya perak. Dia bukan hambanya pakaian. Dia bukan hambanya tas. Dia bukan hambanya jabatan.
Dia hambanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga iblis gimana mau masuk menyesatkan dia? Disinilah pentingnya meluruskan niat kita. Engkau ini hambanya siapa sih? Kalau betul engkau hambanya Allah, kenapa engkau beramal untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tujuan hidupmu apa sih? Kalau tujuan hidupmu untuk mengabdi kepada Sang Pencipta, maka engkau tidak akan peduli dengan semua yang terjadi di muka bumi ini. Engkau yakin badai pasti berlalu. Kondisi COVID-19, apapun perubahan yang terjadi di muka bumi ini, dia tidak akan pernah berubah karena aku tetap menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Tinggal bagaimana dia menyikapi. Di sini Nabi SAW menjelaskan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka orang yang menjadi hambanya emas, hambanya perak. Kalau dikasih baru senang tuh orang. Dikasih yang dia inginkan baru senang. Kasih harta, kasih duit, kasih jabatan, wah Masya Allah, bahagia. Menjadi orang yang paling bahagia seakan-akan. Padahal dia masih diperbudak oleh dunia ini. Makanya iblis akan membuat hal-hal di dunia ini, kesesatan-kesesatan itu jadi indah. Dia akan melakukan itu. Tapi yang iblis gak akan mampu menggoda adalah hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Inna ibadaka minhumul mukhlasin. Yang dipilih sama Allah, yang mereka ikhlas beramal. Sekarang nih, kalau kita bicara, apa sih yang membuat kita itu bisa meluruskan niat kita? Ada banyak jalan. Salah satunya adalah engkau perlu duduk sama orang-orang yang ikhlas. Duduk sama mereka, mungkin sulit melihat yang hidup. Engkau bisa duduk bersama yang sudah mati. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau pernah bercerita bahwasanya ada 3 orang dari umat sebelum kalian. Mereka itu melakukan perjalanan. Sampai akhirnya datang waktu malam. Mereka hendak singgah istirahat malam hari itu. Mereka melihat ada sebuah gua. Maka mereka lihat, oh gua lebih enak nih. Udah gak kena angin, gak kena dingin, gak kena hujan. Gak perlu bikin tenda. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua tersebut. Ketika mereka sedang di dalam gua, tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding yang kemudian menyumpal mulut gua di gunung tersebut. Nih, 3 orang di dalam gua, nggak banyak orang di sana, yang mereka kalau teriak-teriak pun siapa yang akan membantu mereka? Kemana kemudian mereka meminta? Kemana kemudian mereka bergantung dan bersandar, menyerahkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih sering menggantungkan diri kepada manusia dalam banyak hal. Kalau bicara kita udah ikhlas, wallahu a'lam. Berapa banyak rumah tangga yang kacau karena istri nggak berani gugat cerai. Ya, suaminya minum, suaminya ya mendapatkan harta dari hasil yang haram, suaminya na'udzubillah berzina, suaminya tidak sholat, ini perempuan nggak gugat cerai. Padahal dia punya hak. Apa yang membuat dia berat untuk menggugat cerai suaminya? Dia berpikir bagaimana masa depan dia nantinya. Sedangkan dia nggak punya pekerjaan. Bagaimana dengan anak-anak dia? Bukankah yang ngasih rezeki kepada dia itu Allah Azza wa Jalla?
Bukankah seharusnya engkau kembali kepada Allah sebelum engkau menikah dengan laki-laki tersebut? Siapa yang kasih rezeki kepadamu? Orang tuamu. Allah yang kasih rezeki. Sebelum kau keluar ke muka bumi ini, sebelum engkau bisa membuka matamu, siapa yang memberikan rezeki kepadamu tatkala engkau di perut ibundamu? Allah. Dan sampai engkau mati, Allah yang akan menanggung dan menyamin rezekimu. Banyak yang kita yang belum ikhlas. Ya, tauhid kita bermasalah dengan Allah Azza wa Jalla. Kita masih pegang sana, pegang sini. Berharap itu bisa membantu, berharap. Ini kondisi kita COVID-19 seperti ini. Seharusnya memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa kita hamba Allah Azza wa Jalla. Dan terbukti berapa banyak orang yang di PHK. Berapa banyak orang yang tidak bekerja. Tapi tetap dapat rezeki. Akhirnya 3 orang ini yang terjebak di dalam gua tersebut. Mereka duduk, mereka kemudian berbincang. Mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian meminta kepada Allah dengan amal soleh kalian. Dari awal yang ada pada diri mereka, mereka udah tahu nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita, tatkala dikasih tahu seperti itu, oh iya Ustaz, tapi kan harus berusaha, harus bekerja. Ada nggak bekerja dapat rezeki? Ada. Ada orang yang duduk-duduk rezekinya datang ke rumahnya. Ada yang transfer ke ATM dia. Ada yang telepon dia kasih pekerjaan sama dia. Kalau bicara usaha, usaha. Memang diperintahkan kita berusaha. Tapi keyakinan yang harus ada pada diri kita. Bahwa sehingga ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita bicara COVID-19. Yang di Indonesia mungkin semakin tinggi. Kita takut. Kita pakai masker. Kita cuci tangan. Silahkan. Tapi ingat, hatimu harus lebih takut sama Allah Azza wa Jalla. Allah bisa pindahkan itu penyakit tanpa kau sadar. Dan berapa banyak orang yang berkumpul dengan orang-orang yang sakit, dia nggak sakit. Kejadian di kota Medina. Pada tahun ke-5 mungkin. Atau sebelum itu. Ya, sebelum tahun ke-5 Hijriah. Bagaimana ada Banu Nadir, satu kelompok Yahudi yang memiliki benteng yang sangat kokoh. Mereka akhirnya menyerah dan merusak benteng mereka, rumah mereka, mereka kabur melarikan diri. Padahal secara logika Allah menceritakan, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Mereka mengira bahwasanya nggak akan ada yang mampu mengalahkan mereka, dan orang-orang beriman pun mengira mereka nggak akan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi ketika mereka di benteng-benteng mereka. Ternyata Allah bikin mereka menyerah. Hada Allah Rabbul Alamin. Maka keyakinan kalau kita bicara niat, bagaimana meluruskan niat, yang pertama engkau harus yakin bahwasanya la haula wa la quwata illa billah. Yakin. Yang pujiannya bermanfaat buat engkau, Allah Rabbul Alamin. Yang pemberiannya berguna untukmu, Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Yang punya bumi ini, yang memiliki ana, memiliki antum, memiliki Indonesia, Australia, dan semua yang ada di muka bumi ini dengan segala kekayaan alamnya, Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala engkau berada dalam musibah, dalam petaka, nih, tauhidmu harus melonjol, mengatakan la ilaha illallah. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, nabi-nabi yang Allah berikan cobaan kepada mereka. Kemana mereka berlari? Kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah kasih. Maka 3 orang ini akhirnya mengatakan, kalian nggak akan bisa selamat kecuali Allah yang menyelamatkan kalian. Kalian coba berdoa minta sama Allah. Bertawasul dengan amal soleh kalian. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma. Dia cerita nih. Dia punya amalan. Kita semua punya amalan. Ikhlas lillahi ta'ala wallahu a'lam. 3 orang ini bercerita. Yang satu mengatakan berdoa. Dia cerita sama Allah. Ya Allah. Kana li abawan syaikhani kabiran. Aku punya orang tua yang sudah sepuh dua-duanya. Aku biasanya tidak pernah memberikan susu yang diperah dari hewan ternak dia. Kecuali untuk orang tuaku dahulu, setelah itu baru yang lainnya. Jadi keluarga baru boleh minum susu setelah orang tua minum susu. Lalu pada suatu hari, aku tuh kejauhan mencari sesuatu sehingga aku datangnya telat, sampai rumah Aba dan bundaku sudah tidur. Aku seperti biasa, aku peraskan susu untuk keduanya. Kemudian aku datang kepada Aba ibuku, ternyata keduanya sudah tidur dan aku nggak mau ada orang lain yang minum susu sebelum Aba dan ibuku minum. Maka aku berdiri dan mangkuk atau gelas susu itu berada di tanganku. Aku menunggu keduanya terjaga. Hatta barakal fajr. Aba ibuku baru bangun tidur ketika waktu fajar masuk. Mereka bangun, mereka minum. Pada waktu itu, keluarga dia nangis minta susu. Kata dia nggak boleh. Aba ibuku dong. Dia nggak peduli sama mereka. Karena dia tahu, diwajibkan dia berbakti kepada ayah bunda sebelum kepada yang lain. Orang pertama dalam dunia ini yang harus dia hormatin, ibunya, ayahnya, baru yang lainnya. Lalu dia mengatakan kepada Allah, Allahumma, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku melakukan itu ikhlas mengharapkan wajahmu, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Maka ya Allah, berikan solusi buat kami, ya Allah. Kami tertutup batu ini. Singkirkan batu ini. Subhanallah, tersingkap batu tersebut. Ada udara, ada angin yang masuk, ada cahaya yang masuk, tapi mereka nggak bisa keluar. Maka yang satu lagi berdoa. Allahumma kanat li bintu am. Nih, lihat jemaah. Ya Allah, aku memiliki sepupu, anak pamanku. Dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku pernah ngerayu dia, tapi dia nggak mau. Ngerayu dia untuk berzina, nggak mau. Itu perempuan baik-baik. Dia nggak mau diajak berzina. Sampai pada satu masa, ada bencana yang terjadi. Musim paceklik yang panjang. Lalu dia datang kepadaku. Aku berikan kepada dia 120 dinar. Dia perlu sesuatu untuk keluarganya, untuk biaya hidup dia. Maka aku kasih dia 120 dinar. Mi'atan wa ishrina dinar. Berapa 100 dinar itu jamaah? 100 dinar itu 400 gram, 425 gram. Ya, 100 dinar. Yang 20 dinar. Masya Allah. Kira-kira setengah kilo emas yang dikasihkan. Setengah kilo emas. Ya. Ya, 450 juta kira-kira. Akhirnya, aku kasih dia 120 dinar. Dengan catatan, aku bisa menikmati dirinya. Dikasih setengah M kira-kira, duit. Dengan catatan dia bisa menikmati perempuan ini sekali aja. Fafa'alat. Akhirnya dia karena perlu uang. Dia pun melakukan itu. Hatta idza qadirtu 'alaiha. Sudah. Akhirnya perempuan dalam sebuah kamar ya. Mereka sudah ketika suami laki-laki ini mengatakan ketika aku sudah
bisa menyelesaikan urusan sama dia nih. Aku berada di atasnya. Udah duduk di antara dua paha dan dua kakinya. Perempuan ini mengatakan, La uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqi. Aku tidak menghalalkan engkau untuk melakukan ini kecuali dengan hak, dengan benar. Ketika itu aku takut sama Allah. Aku jadi takut. Dikatakan, engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku tinggalkan perempuan. Bayangkan, dia itu bisa berzina, perempuan itu sudah ada di hadapan dia, dan dia tinggal menggerakkan tubuhnya. Ketika dia disampaikan untuk bertakwa kepada Allah, akhirnya dia meninggalkan perempuan itu, dan aku berikan emas 120 dinar kepada dia, dan dia adalah perempuan yang paling aku cintai. Lalu laki-laki ini mengatakan, Allahumma ya Allah, kalau aku melakukan itu, ikhlas mengharapkan wajah, ikhlas, dia berharap. Nggak ada orang yang tahu, jemaah. Itu kejadian antara dia dengan perempuan tersebut. Bagaimana perempuan itu mengatakan kepada dia agar dia bertakwa kepada Allah sehingga dia takut. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau aku melakukan itu karena berharap wajahmu, maka singkirkanlah batu ini, ya Allah. Maka subhanallah, batu itu mulai tersingkir agak besar, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga berkata, ya Allah, aku itu dulu punya pekerja-pekerja, pegawai-pegawai yang aku kasih mereka gaji. Ada satu di antara pegawaiku yang belum ambil gajinya, dia pergi. Entah kemana cari, nggak ada. Akhirnya gajinya dia itu aku kembangkan. Dia belikan kambing, ya, gajinya dia. Sampai akhirnya Masya Allah, dari satu ekor kambing itu menjadi banyak sekali hartanya orang itu. Lalu datanglah orang itu setelah waktu yang cukup lama, dia mengatakan, ya Abdullah adila ya ajri. Aku ingat dulu, aku kerja sini belum ngambil gajiku, bayar gajiku, kata dia. Kullu ma tara min ajri. Engkau yang lihat tuh. Itu kambing-kambing, domba-domba itu semua milikmu. Lalu pegawainya mengatakan, La tastahzi bi ya Abdullah. Engkau jangan mengejekku. Masa gajiku semua itu? Gajiku yang dulu aku kerja, kata dia. Apa kata orang ini? Kullu ma tara min ajri. Semua yang kau lihat itu adalah gajimu. Ada onta, ada sapi, ada kambing, ada budak-budak. Itu semuanya adalah milikmu. Subhanallah. Ketika orang ini mengatakan, aku tidak mengejekmu, pegawainya itu jemaah mengambil semuanya. Bayangkan. Ya, ini bosnya udah dia yang bekerja mengembangkan hartanya, nggak dikasih apa-apa, diambil. Kan dia kata, mana gaji itu gajimu semua, diambil semua gajinya. Falam yatruk minhu syai'an, tidak ada satupun yang dia tinggal. Allahumma ya Allah, kalau aku melakukan itu ikhlas mengharapkan wajahmu ya Allah, maka singkirkan kesulitan yang kami hadapi ini. Dan subhanallah, batu itu menggelinding dan mereka pun keluar. Ikhlas. Ada banyak amalan yang kita kerjakan, tapi yang perlu kita tanyakan, mana yang ikhlas lillahi ta'ala? Mana yang engkau tahu itu memang untuk Allah subhanahu. Maka kita perlu duduk, perlu muhasabah. Muhasabah yang sudah kita kerjakan, kita hisab-hisab nih, kita hitung-hitung, kayaknya anak sedekah tuh nggak ikhlas, kayaknya anak baca Quran tuh nggak ikhlas, kayaknya anak berzikir tuh nggak ikhlas. Dengan engkau menghisab, engkau jadi tahu mana yang ikhlas dan mana yang tidak. Karena Allah mengatakan, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Sejatinya manusia itu tahu dengan kondisinya diri. Dia tahu. Walaupun dia berusaha dengan alasan ini dan itu macam-macam, engkau tahu. Engkau hambanya siapa? Apa yang kau cari? Apa ambisimu dalam kehidupan ini? Nggak perlu cari orang lain sejatinya.
Tapi kadang-kadang kajian ini hanya untuk memotivasi. Agar engkau mau bercermin. Allah jemaah, kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Yang jelas Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian itu tiba. Semoga kita mati husnul khatimah jemaah. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada sisa waktu mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Tafadhol. Ya Ustadz, udah banyak pertanyaan yang masuk. Ustadz, dibacakan satu persatu. Insya Allah semua dapat gilirannya. Baik. Nah, silahkan. Iya. Bentar Ustadz. Ada satu pertanyaan, tapi ini ada 3. Langsung 3, satu orang 3. Nggak apa-apa Ustadz ya, saya bacakan aja ya. Kasihan yang lainnya nggak dapat nanti. Ya, satu aja kalau gitu Ustadz. Baik, satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah talak seorang suami jika diucapkan dalam keadaan dipaksa oleh istri? Demikian Ustadz. Aduh. Nah, ya, ini bicara talak. Dalam Islam itu memang ada sebuah hukum yang tidak berlaku apabila di bawah keterpaksaan, di bawah tekanan. Tapi bagaimana kondisi itu disebut terpaksa? Apabila yang memaksa itu bisa menimpakan petaka kepada dia. Artinya umpamanya diancam, kalau nggak aku bunuh nanti. Kalau nggak aku potong tangannya. Jadi ancaman-ancaman yang pelakunya bisa melampiaskan ancaman itu, maka ini menjadi keterpaksaan dia mengucapkan cerai. Tapi kalau keterpaksaan istri, kalau engkau tidak menceraikan, maka aku yang akan gugat cerai. Itu bukan terpaksa. Karena sejatinya nanti yang bisa menjatuhkan cerai itu tetap sang suami. Ketika ada gugat cerai, suami datang dihadapin, maka nanti akan ada hakim yang menyelesaikan. Jadi kalau bicara terpaksa itu, maka perlu dilihat sampai tingkat apa. Apabila memang ada tekanan yang akan membahayakan diri dia, nyawa dia umpamanya. Kalau engkau tidak menceraikan istrimu, anakmu, aku borok, sudah dia ceraikan dan perceraian itu tidak jatuh. Itu apabila dibawa keterpaksaan. Tinggal dilihat. Kalau istri di mana-mana, istri biasanya memaksa suaminya untuk menceraikan. Aku atau dia? Ya karena pilihan seperti itu, udah kamu lah, aku ceraikan dia. Ya jatuh cerainya, karena dia bukan terpaksa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah memperbaiki niat di mana amalan itu sedang dikerjakan? Jazakillahu khairan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Niat ini perlu kita jaga, perlu kita kontrol sejak sebelum beramal. Dalam kondisi kita sedang beramal dan dalam kondisi kita sudah mengamalkan perbuatan tersebut. Kalau orang dari awal riya, jadi amal itu udah nggak keterima. Sholat dari awal dia sholat Allahu Akbar untuk dilihat orang, maka batal sholat dia. Kalau dari awal dia memang niatnya bukan lillahi ta'ala, nggak ada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang munafikin dari awal niatnya kebanyakan mereka memang untuk dilihat. Baik, ada niatnya lillahi ta'ala, di tengah jalan ada godaan-godaan, tapi dia berusaha untuk menolak godaan-godaan tersebut, ya, bisikan-bisikan untuk agar dia bangga, GR dengan pujian orang, ya. Maka tatkala dia berusaha memerangi godaan tersebut, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia kemudian mengikuti perasaan dia sehingga dia ingin dipuji orang, pada akhirnya ya sudah, amalan itu akhirnya nggak berpahala, bahkan berdosa buat dia. Ada yang setelah beramal, godaan itu datang. Orang berangkat haji, ikhlas lillahi ta'ala. Dia laksanakan semuanya di sana. Ketika pulang haji, jadi godaan buat dia. Dia ini dipanggil Pak Haji, Pak Haji. Kadang-kadang kalau ada yang manggil dia,
pakai namanya nggak pakai haji, dia jadi tersinggung. Hati-hati. Engkau emangnya beramal untuk dipanggil haji. Maka untuk menjaga ibadah haji tersebut setelah beramal pun perlu dijaga. Sehingga di antara amalan yang mudah menjaganya adalah amalan yang tersembunyi. Karena memang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bakal muji. Kalau ketahuan baru di situ timbul pujian. Maka itu akan lebih aman kita dari riya, ya, dari keinginan untuk dipuji. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, semua amalan soleh yang kita kerjakan karena kondisi mungkin sedang ramai dalam berinfak. Ini maksudnya gimana nih sebentar? Semua amalan soleh yang kita kerjakan karena kondisi mungkin sedang ramai dalam berinfak. Maksudnya gimana nih pertanyaannya Ustadz? Ya, ada nggak tahu gimana maksudnya. Ya, cuma seperti ini nih, jamaah menulisnya cuma seperti ini. Semua amalan soleh yang kita kerjakan karena kondisi mungkin sedang ramai dalam berinfak. Ini mungkin masa sekarang ini infak yang paling banyak diamalin ya. Oke, jamaah. Baik, begini memang. Kalau bicara amalan itu bisa mulia dikarenakan tempat, waktu, kondisi bisa kondisi orang yang membutuhkan atau kondisi orang yang memberi kalau bicara infak. Jadi berinfak di masa-masa paceklik, di masa orang-orang sedang susah, di masa kelaparan, itu berbeda dengan berinfak di masa yang orang sedang memiliki. Dia dibantu itu tidak merasa terlalu dibantu karena dia punya. Maka kalau bicara infak ini di masa-masa yang sulit seperti sekarang akan berpahala banyak. Oke, kondisi orang yang kita kasih. Kondisi kitanya. Orang yang banyak hartanya berinfak biasa, memang banyak duitnya. Tapi orang yang kekurangan berinfak, Masya Allah, beda lagi pahala buat dia. Kondisi yang juga menentukan kemuliaan sebuah amalan. Ketika orang ini sudah sakit-sakitan, udah mau mati, kemudian dia berinfak sana, sini, beda dengan kondisi ketika dia muda, ketika dia sehat, ketika dia masih berharap tambah kaya, takut dengan kemiskinan. Kata Nabi SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Yang lebih mulia itu adalah ketika engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat dan engkau pelit. Kau kikir, kau cinta sama harta. Tak mau ghina wa takhshal faqr. Kau berharap kekayaanmu bertambah dan kau takut dengan kefakiran. Berbeda dengan ketika kau sudah sakit-sakitan, dia udah katanya dokter kau udah kena COVID-19 ini kayaknya ya nggak lama lagi ya boleh dia itu sedekah sudah beda nilainya. Kemudian sedekah terang-terangan dengan sedekah sembunyi-sembunyi. Sama-sama amal soleh. Tapi sedekah sembunyi-sembunyi lebih utama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan ya, kalian berikan kepada orang-orang fakir tanpa ada yang tahu, maka itu lebih baik buat kalian. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam Ustaz. Bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara agar niat kita tidak sering berubah? Apakah ini termasuk was-was seton jika sementara ingin melakukan suatu amalan akan tetapi takut dikatakan riya? Syukran jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kalau kita melihat ya ulama-ulama terdahulu dalam urusan niat ini memang urusan yang berat. Bagaimana kita memperbaiki niat kita? Hati itu disebut al-qalb. Jantung itu al-qalb. Karena dia memang berubah-ubah. Dia taqallab, berbolak-balik dia itu jamaah. Maka kita berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Di sini kita minta ikhlas. Di sini kita minta ditetapkan hati kita di atas agama Allah. Supaya nggak menyimpang.
Sebagian ulama mengatakan ma'anajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati. Aku tidak pernah ngobatin sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Jadi niatnya ini fa'innaha tataqallab alayya. Dia itu bolak-balik. Udah berusaha untuk diikhlasin ya. Tahu-tahu nanti keinginan itu berubah jadi ingin ini, ingin itu terus. Dan Anda pun merasakan yang seperti itu. Kalau dikatakan itu was-was syaitan, nah, syaitan memang godain kita dari sana. Terus dia bisikin. Ini orang mau beramal ikhlas, udah ikhlas lillahi ta'ala, akhirnya syaitan kayaknya nggak mampu untuk menghalangi dia dari berbuat. Tapi bagaimana sekarang dia berbuat? Riya. Atau paling nggak dia membisikkan agar dia meninggalkan amal soleh tersebut, maka jangan-jangan riya. Berbuat. Ya katakan kepada dirimu, aku nggak boleh riya. Di sini ketika orang menghadirkan ancaman-ancaman buat orang yang riya dalam beramal, insya Allah dia akan takut. Seperti orang yang hendak melakukan sebuah tindakan kriminal, lalu dia ingat dengan ancamannya, maka dia takut, gak ada gunanya aku beramal. Maka berusaha seorang muslim untuk terus mengkoreksi dirinya, mengingat kebesaran Allah. Karena kalau bicara riya, apa sih yang kau inginkan? Yang aku inginkan pujian dari orang, disanjung orang, banyak pengikutnya, banyak followernya. Taib, apa yang bisa mereka berikan kepadamu? Uang? Kesehatan? Enggak. Yang bisa ngasih kepadamu hanya Allah SWT. Maka di sini tatkala seorang yang ikhlas lillahi ta'ala, dia tahu Allah tuh malikul mulk. Allah yang memiliki kerajaan segalanya. Untuk dengan ada orang paling kaya di dunia, ada orang kaya. Ya Allah, semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau bicara bagaimana mengkondisikan hati kita supaya nggak bolak-balik, antum harus mengkaji tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tenang hidup antum. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Bukan hanya yang ada di Indonesia. Ketika orang berpikir dia mencari sesuatu yang dimiliki oleh penduduk Indonesia, kota Indonesia, Malaysia, Thailand, itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan cara seperti itu, semoga hati kita bisa lebih mantap untuk ikhlas. Dan ketika bisikan syaitan itu datang, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana niat yang benar dalam memulai usaha berdagang? Apakah boleh di dalamnya berniat untuk mengambil keuntungan? Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kalau bicara niat berdagang, cari keuntungan, nah, memang niat berdagang itu untuk mencari keuntungan. Kita dalam kehidupan ini memerlukan biaya untuk hidup ini. Seorang suami, dia punya tanggung jawab istri. Seorang ayah punya tanggung jawab anak. Seorang anak menanggung orang tuanya. Jadi tatkala engkau bekerja, tatkala engkau membuka usaha, niatmu mencari keuntungan. Nah, tapi sekarang mencari keuntungan buat apa? Oh, untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Oh, untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Di sini Nabi SAW pernah melihat bersama para sahabatnya seorang pemuda yang gagah perkasa yang sedang bekerja. Akhirnya, sebagian sahabat berkomentar, "Lau kana hadza fi sabilillah." Kalau semangat dia, tubuh dia yang kekar ini digunakan untuk di jalan Allah, bukan untuk kerja cari dunia. Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjihad, berperang. Apa kata Nabi SAW? Kalian tahu, kalau dia itu keluar dari rumahnya, bekerja, berusaha untuk memberi, dia biasa cari uang untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, maka orang ini jalan Allah. Jadi niat ketika dapat uang itu mau dipakai apa? Jadi ketika engkau berusaha untuk mendapatkan keuntungan, nggak apa-apa. Tapi buat apa keuntungan tersebut?
Ini yang akan ditanyakan. Ketika untuk menghidupin orang tua, maka fisabilillah. Nabi juga menjelaskan alaihi salatu wasallam, kalau dia bekerja berusaha untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, fahuwa fisabilillah. Dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau dia berusaha bekerja li'iffa nafsahu, untuk menjaga kehormatan dirinya supaya dia nggak minta-minta sama orang, supaya dia tidak melakukan tindakan kriminal, dia paling nggak bisa hidup lah. Fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, tapi kalau dia keluar bekerja, mau usahanya apalah, riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau tujuan akhir dia itu adalah untuk berbangga-banggaan, riya, agar dilihat orang, untuk pamer. Karena banyak orang berusaha untuk beli mobil ini, untuk beli ini, beli itu, koleksi ini, itu macam-macam. Nggak ada buat kebutuhan dia sebenarnya. Hanya untuk melampiaskan nafsu dia, untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan. Maka tuh orang dijalannya syaitan. Maka sekarang kalau orang berusaha, buka usaha, bisnis, untuk cari keuntungan, tafadhal. Tapi untuk apa keuntungan tersebut? Dan ambisi kita dalam kehidupan ini jangan dunia. Karena kalau ambisimu dunia, engkau akan hidup sengsara. Kenapa sengsara, Ustaz? Karena semua hasil kerjamu akan kau tinggalkan. Itu orang-orang yang benar-benar merugi. Ketika dia berusaha, umpamanya tadi, untuk berbangga-banggaan dalam kehidupan ini. Dia beli mobil ini, sampai punya koleksi 20 mobil, 40 mobil. Punya ini, itu macam-macam. Hanya untuk berbangga-banggaan. Hanya untuk pamer kepada orang saja. Kemudian engkau mati. Engkau kan benar-benar merugi. Hasil kerjamu engkau tinggalkan. Maka bicara ambisi akhirat. Engkau bekerja, tafadhal. Cari keuntungan, tafadhal. Untuk apa? Untuk akhiratmu. Wah, aku kan seorang ayah, punya kewajiban kasih nafkah buat anak-anakku. Kewajiban kasih nafkah kepada orang tuanya. Kemudian ketika engkau bisa punya kelebihan, aku bisa bersedekah, aku bisa berbagi dengan orang-orang miskin. Jadi mencari keuntungan, itu tujuan orang berdagang. Tapi untuk apa keuntungan tersebut? Engkau tanyakan kepada dirimu. Sebenarnya untuk apa? Sehingga kalau kita lihat ada orang-orang yang membagi hasil kerjanya. Ya, sekian persen buat biaya hidupku, sebagian persen buat nanti di akhiratku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah niat membaca Quran untuk bapak dan kakek nenek yang sudah meninggal harus selalu disebut nama-namanya? Bagaimana jika lupa menyebut namanya, Ustaz? Barakallahu fikum. Jemaah, ini masalah menghadiahkan bacaan Quran kepada orang tua kita. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah akan sampai ke mereka atau tidak? Karena kalau dilihat, Rasulullah SAW menyuruh kepada anak itu untuk mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya. Jadi ketika anak mengatakan Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira, insyaallah Allah dengarkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika kita doakan kasih rahmat orang tua kita, diluaskan kuburannya, dimasukkan ke surga Allah SWT, jelas. Sedekah buat orang tua, nah, ada hadisnya. Haji buat orang tua, umrah buat orang tua, nah. Membaca Al-Quran untuk orang tua, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian membolehkan mengkiaskan dengan sedekah. Kalau sedekah boleh, maka baca Al-Quran boleh. Maka bagi mereka yang berpendapat bolehnya menghadiahkan bacaan Quran kepada orang tua, maka dia perlu sampaikan kepada Allah bahwasanya aku ngaji memang buat orang tua. Namun ketika anak-anak ini hasil karya orang tua yang mendidiknya, insya Allah orang tua itu akan terus dapat bagian amal soleh anak. Nggak perlu dia sebutkan orang tuanya. Jadi ingat masalah ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mungkin dalam mazhab Hambali mereka berpendapat boleh kita membaca Al-Quran untuk orang tua, tapi mungkin dalam mazhab-mazhab yang lainnya mereka melarang karena memang Rasul SAW tidak pernah menyuruh para sahabat untuk membacakan Al-Quran kemudian menghadiahkan kepada orang tua.
Tapi yang diperintahkan adalah tadi mendoakan kedua orang tua, bersedekah buat orang tua, kemudian juga menghajikan atau mengumrahkan orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar kita ikhlas dalam beramal dan tidak ujub? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Nah, ini kiat-kiat dalam ikhlas agar tidak ujub. Ujub ini bukan riya sebenarnya. Ujub itu berbangga dengan amalan, dan ujub ini motor yang melahirkan sombong. Kalau dia minta pujian kepada orang, ingin disanjung orang, jadinya riya. Tapi kalau dia berbangga sama dirinya, dia merasa baik, banyak amal soleh, dia tidak ngomong sama orang, maka ini penyakit yang akan menghancurkan diri. Bagaimana ngobatin ujub ini? Salah satunya adalah engkau bandingkan nikmat yang Allah berikan kepadamu dan dosa yang kau kerjakan. Kita tuh jadi ujub karena melihat seakan-akan kita punya banyak amal soleh. Seberapa sih amal soleh yang engkau lakukan? Kalau bicara sedekah, engkau dapat harta dari siapa? Kalau bicara engkau sholat, banyak sholatmu, engkau dapat kaki dari siapa? Engkau dapat tangan dari siapa? Engkau dapat mata dari siapa? Engkau dapat jantung yang berdetak dari siapa? Jadi orang supaya tidak ujub itu hendaklah dia melihat kepada kekurangan dia, bukan melihat kepada kelebihan dia. Karena lebih banyak kurangnya dia daripada kelebihannya, yang melihat kepada kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah memberikan segalanya kepada kita. Dan kita pun bisa sholat karena Allah memberikan petunjuk kepada kita. Sehingga kita tuh nggak ujub. Karena ujub juga akan membatalkan semua amalanmu nantinya. Yang kau kerjakan yang bercampur dengan ujub. Ujub itu berbangga dengan amalan dia, dengan dirinya. Maka supaya kita ikhlas, tadi kita memandang kepada kebaikan Allah. Semuanya dari Allah, lalu kita melihat kepada kekurangan diri kita. Insya Allah itu membantu kita untuk tidak ujub ya. Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bima nittaqwa." Kalian nggak usah sok suci, nggak usah menyucikan diri kalian. Allah tuh lebih tahu dengan siapa yang bertakwa. Bayangkan Nabi SAW sehari sekali duduk 100 kali istighfar minta ampun sama Allah SWT. Itu untuk menghilangkan segala keujuban. Ada banyak dosa, ada banyak kekurangan. Maka sering-sering istighfar. Kenapa habis sholat kita astaghfirullah? Astaghfirullah. Supaya hilang ujub itu salah satunya. Dan supaya Allah menyempurnakan ibadah kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah. Bagaimana jika muncul keinginan untuk satu amalan sunnah, niat dari awal tidak ikhlas, lebih baik tidak jadi melakukan hal tersebut karena khawatir tidak ikhlas atau bagaimana? Barakallahu fikum. Ya. Kalau tidak ikhlas, ketika seorang berniat untuk mengamalkan amalan sunnah, sholat sunnah, dari awal dia tidak ikhlas, maka dia harus perangi diri dia. Kenapa dia tidak ikhlas? Jadi dirubah untuk ikhlas. Ketika dia itu anak nggak ikhlas nih beramal, ya jangan beramal kalau gitu. Tapi jangan sampai kemudian kau meninggalkan amalan itu karena bisikan iblis, karena engkau tidak ikhlas. Seharusnya engkau ikhlas. Gimana kalau semua amalanmu nanti iblis membisikkan kepadamu, engkau nggak ikhlas, engkau nggak ikhlas, engkau nggak ikhlas. Semua ditinggalkan gara-gara bisikan iblis. Maka seharusnya kita, tatkala bisikan itu datang, kita malah memeranginya. Kalau datang, aku nggak ikhlas, berarti aku harus ikhlas ya Allah. Aku dapat apa kalau nggak ikhlas? Aku diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perubahan niat itu, sebagaimana dari ikhlas menuju kepada riya itu bisa cepat sekali. Begitu pula dari riya menuju kepada ikhlas. Tinggal banting setir antum. Antum udah di mobil nih. Antum mau ke kiri atau mau ke kanan. Bisikan suruh ke kiri. Padahal kalau ke kiri antum masuk jurang. Terus antum akan keluar dari mobil tersebut. Enggak, anak akan naik, anak akan ke kanan. Disinilah perlunya kita meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi dalam kondisi seperti itu langsung minta tolong sama Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Mungkin 3 pertanyaan lagi ya. Baik. Siap. Sampai 11.30 atau gimana ini Ustaz waktunya? Kayaknya kita zuhur di sini ya. Iya, baik. Masih banyak pertanyaan tapi coba Ana bacakan untuk yang selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, jujur saja, saya masih dalam fase untuk berubah menjadi lebih baik, hijrah. Tapi jujur Ustadz, saya masih sering futur Ustadz. Bagaimana agar niat saya lurus dan bisa mendapat ridho dan mencapai istiqomah Ustadz? Syukron. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau kita bicara hijrah ya, orang-orang yang hijrah. Perjalanan hijrah itu melelahkan. Bayangkan dari kota Mekah ke kota Madinah, itu 435 km atau 450 km. Lelah, capek. Ketika sampai ke 100 km pertama, berpikir, ya Allah, masih 350 lagi. Ketika sampai ke 100 km kedua, masih tinggal 250 kilo. Kadang-kala orang tuh balik ya. Kalau dipikir lebih dekat mana? Lebih dekat balik dia daripada melanjutkan hijrah dia. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya nggak ada orang yang balik dari yang sudah sampai. Jadi kalau kita melihat ada orang yang awalnya hijrah ya, tahu-tahu kok balik mursal lagi dia Ustaz ya. Jadi nggak benar lagi dia. Dia udah hijrah, dia masih dalam perjalanan, dia masih dalam proses, dia belum sampai. Yang udah sampai Madinah nggak balik. Tapi yang dalam perjalanan balik. Iya, karena merasa capek, merasa lelah. Sekarang bagaimana kita mencapai target hijrah kita sampai ke puncaknya supaya kita nggak balik. Proses itu yang harus sabar. Tadi 450 km yang hijrah dengan fisiknya. Panas, capek, dingin, kepikiran di tempat hijrah tidur di mana nanti, ngapain di sana, gimana hidup di sana. Para sahabat ketika hijrah sampai kota Madinah nggak punya pekerjaan mereka. Mereka tidur di masjid, dititipkan kepada sahabat-sahabat. Dibawa ke rumah para sahabat Ansar. Itu yang terjadi. Maka antum harus mantapkan niat hijrah antum. Dan perlu bawa sahabat dalam hijrah. Bawa kawan. Kemudian bawa pembimbing. Kadang-kala kita hijrah tanpa kawan, tanpa pembimbing, tanpa pemandu. Akhirnya hijrahnya antum tersesat. Hijrah tapi ke tempat yang sesat. Maka yang antum perlukan, kawan yang sehati. Nggak harus dia itu yang alim, apa enggak, yang sehati. Di mana sehati? Yang sama-sama mau baik. Kemudian pembimbing. Pembimbing siapa? Yang dia mau membawa antum. Nggak harus antum ustadz-ustadz yang terkenal. Sulit antum akan jumpai mereka. Telepon mereka, waktu mereka mungkin sudah ya habis. Dimakan banyaknya jamaah mereka. Samping tugas-tugas keluarga mereka. Maka carilah ustadz-ustadz di kampung sana, di sana, daerah tersebut. Mereka yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Datang. Di sini antum akan selalu diisi. Tapi kalau antum kawan yang sehati, nggak ada, yang ada kawan lama. Yang malah bawa antum untuk balik futur. Tapi kalau kawan itu sehati dan antum punya pembimbing, maka paling tidak antum akan terus dibawa. Yang namanya futur, iman itu naik turun. Tapi ketika ada kawan, antum akan diangkat. Seperti orang yang kecebur. Ketika dia kecebur, nggak ada orang di sekitarnya, tenggelam, dia mati di sana. Tapi ketika ada orang di sekitarnya dibawa, dia diangkat, ya Allah, dilemparkan tali sama dia. Kemudian melanjutkan perjalanan. Dan bisa jadi teman hijrah antum adalah istri antum. Adalah pasangan hidup antum. Atau anak antum. Atau orang tua antum. Insya Allah dengan cara seperti itu, mudah-mudahan antum tetap istiqomah dan terus berdoa memohon kepada Allah SWT. Ketika futur itu tiba, banyakin doanya, banyakin zikirnya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz,
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, maaf menyimpang. Saya ingin bertanya. Saya seorang mu'alaf berusia 18 tahun, namun saya sudah terfikir dan memiliki keinginan untuk segera menikah. Saya sudah memiliki pilihan. Saya mengutarakan niat saya kepada ibu saya, namun ditolak dengan alasan-alasan yang tidak logis. Ibu saya malah mengizinkan saya untuk pacaran saja setelah lulus. Sedangkan saya tidak mau berlarut dalam hubungan seperti itu. Orang tua saya non-muslim. Bagaimana solusinya Ustadz? Bagaimana saya harus menyikapi orang tua saya? Jazakallah khairan. Dia laki-laki? Iya. Laki-laki, siap. Kelihatannya laki-laki. Ya. Barakallahu fiik jamaah. Iya jamaah, kita lihat ya. Bagaimana mindset di masyarakat, kalau menikah nggak boleh, kalau pacaran boleh. Subhanallah. Inilah kita berada di masa di mana seorang hamba paginya muslim, sorenya kafir. Artinya ada banyak fitnah yang menyebabkan kita kadang-kala melakukan perbuatan haram tanpa kita sadar. Bahkan kadang-kala menjerumuskan kita kepada kekufuran. Yang dosa dianggap biasa, yang ibadah dianggap tercela. Maka bagaimana kondisi anak sekarang? Maka kondisi anak, dia perlu memahamkan orang tuanya. Konsultasi, bukan komunikasi yang baik sama orang tua. Tapi pada saat orang tua nanti tetap kekeh dengan pendapatnya yang seperti itu, maka sang anak boleh menikah sebenarnya. Dia boleh menikah karena dia seorang laki-laki. Afwan Ustadz, dia boleh menikah karena dia tidak perlu wali, asalkan dia tetap berbakti sama orang tuanya. Namun di sini, kadangkala anak ini komunikasinya kurang baik sama orang tua. Dia perlu berbicara apa masalahnya sebenarnya. Duduk sama orang tuanya. Sampaikan kepada orang tuanya. Kondisi seperti ini, seperti itu. Kadangkala orang tua itu takut anaknya kalau menikah dimiliki oleh perempuan tersebut. Iya. Karena ada anak-anak ketika sudah menikah, dia akhirnya lupa berbakti sama orang tuanya. Tapi ketika pacaran, nggak takut. Karena belum dimiliki. Karena kalau pacaran, ya main-main lah. Anggap dia. Tapi lupa dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat anak, jalin komunikasi yang baik sama orang tua, sampaikan kepada orang tua, sehingga tatkala orang tua yakin engkau mampu, dan ini anak lagi. Ketika dia sudah mampu menikah, bukan merepotin orang tua. Kadang-kala ini mau nikah pakai hartanya orang tua, merepotkan orang tua kembali. Maka orang tua merasa berat. Engkau itu belum pernah berbakti sama orang tua, mau nikah ngerepotin orang tua lagi. Ini buat anak laki-laki ya. Maka hendaklah menjalin komunikasi yang baik, kemudian tunjukkan kalau engkau memang sudah mampu dan engkau akan tetap berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz Afwan tadi sepertinya wanita yang bertanya Ustadz. Kalau wanita perlu wali kan Ustadz ya? Kalau wanita, di sini wanita perlu wali. Ketika orang tuanya itu non-muslim, bapaknya non-muslim, maka dia perlu cari wali yang muslim. Bisa jadi itu kakak beradik dia. Atau kalau nggak ada paman dia. Kalau ternyata nggak ada yang muslim, perempuan ini berangkat ke pengadilan agama. Dia datang. Di situ ada formulir, dia tinggal isi, dia sebutkan kondisi seperti ini, nanti yang akan menjadi wali yang menikahkan dia adalah hakim. Dan jangan menikah dengan cara berangkat ke ustadz sana, ustadz sini, enggak. Datang resmi. Karena alhamdulillah dalam urusan seperti ini, pemerintah kita ngurusin yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, satu lagi pertanyaan atau satu ya, Ustadz ya? Baik. Bismillah, Ustadz, saya mau bertanya. Saya sedang mengikuti kelas tahsin dan setiap hari ada target membaca Quran sekian lembar dan laporan di grup apakah sudah membaca atau belum. Bagaimana saya bisa menjaga niat membaca Quran karena Allah, bukan untuk laporan target semata. Jazakillah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Naam jamaah. Dalam masa pendidikan kita tahu bahwasanya anak-anak itu punya kewajiban menghafal di kelas umpamanya setoran hafalan, besok setengah juz, besok sekian. Itu biasa dalam masa pendidikan. Karena agar mereka sampai kepada target yang diinginkan. Tapi sekarang bagaimana niatnya? Disinilah engkau niatnya apa?
Ketika seorang membaca Al-Quran, niatnya dia berharap pahala setiap huruf. 10 kebaikan. Setiap satu ayat seperti seekor onta yang Allah berikan. Niatnya dia mengharapkan diselamatkan dari api neraka. Bagaimana Quran ini akan mendampingi dia di kuburnya. Bagaimana akan mendampingi dia ketika di padang mahsyar. Bagaimana memberikan syafaat kepada dia tatkala lewatin sirat. Artinya itu yang dia hadirkan di niat dia. Kalau urusan target, dia kejar target tersebut, nggak ada masalah. Karena dia memang ingin hafal Al-Quran Karim, dia ingin hatam Al-Quran Karim. Tapi kalau kemudian engkau hanya ingin laporan saja kepada kawan-kawanmu, sehingga sampai ke target, maka engkau akan binasa. Engkau nggak akan dapat pahala, karena memang engkau tidak berharap pahala dari Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, dalam kehidupan ini, manusia terbagi menjadi dua. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kata Allah Azza wa Jalla, sebagian kalian menginginkan dunia dan sebagian kalian menginginkan akhirat. Maka tinggal kita lihat, ambisi kita dunia atau akhirat. Ketika ambisi antum dalam semua amalan antum adalah akhirat, datang tuh kadangkala pikiran-pikiran yang membuat antum akhirnya ingin pujian, ingin harta, ingin dunia. Tepis semua itu. Dan sampaikan kepada dirimu, itu fana. Itu akan pergi. Itu akan hilang. Dan aku mencari yang kekal dan abadi. Insya Allah dengan cara seperti itu, Allah Azza wa Jalla akan menjaga niat kita. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Minta husnul khatimah sama Allah. Karena pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Cuma mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf ya, karena memang terus terang Anda masih belum sehat, belum full. Semoga nanti kajian yang selanjutnya bisa lebih banyak di sesi tanya jawab. Anda kembalikan kepada moderator. Silakan. Alhamdulillah. Selesai sudah kajian online bersama Ustadz Syafiq. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan melindungi kita sekeluarga hingga akhir nanti. Dan kita selalu berada dalam kondisi istiqomah. Amin. Allahumma amin. Kami dari Samara Taklim dan Ditoner mengucapkan jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sampai bertemu di kajian online selanjutnya, insya Allah. Baiklah, kita tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.